Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon dirapikan ya tempat duduknya masing-masing. Lalu boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita doakan bersama. Sudah selesai. Ya, baik. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Udah, Bu. Siapa? Salsa, artinya sama. Udah. Udah. Apina kenapa? Dan Salsa kenapa? Sakit ibu. Baik ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran minggu depan. Amin. Oke, kita akan belajar materi gaya gesek. Ada yang masih ingat materi sebelumnya di minggu kemarin tentang gaya? Apa itu gaya? Gak ada ya? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berubah bentuk atau berhenti bergerak. Gaya juga dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi berhenti. Lalu apa hubungannya dengan gaya gesek? Nah, gaya gesek itu adalah roda kereta belajar misalnya ya, bergesekan dengan rantai. Gaya gesek ini dapat membuat kereta bergerak lebih lambat jika permukaan rantai kasar. Tapi jika gaya gesek terlalu besar akan lebih sulit untuk mendorong keretanya. Ada dua jenis gaya gesek ya. Yang pertama tuh ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu tuh timbul ketika saat suatu benda diberi gaya tetapi masih diam. Gaya ini juga mencegah benda mulai bergerak. Besarnya gaya gesek statis bervariasi tergantung pada gaya yang diberikan dan akan mencapai nilai maksimum tepat sebelum benda memulai gerak. Kalau gaya gesek mekanis itu gaya gesek dinamis bekerja saat benda sedang bergerak. Gaya ini juga menentang gerakan benda sehingga benda cenderung melambat atau berhenti. Besarnya gaya gesek dinamis biasanya lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum ya. Lalu apa sih manfaat mempelajari gaya gesek itu? Manfaat dari mempelajari gaya gesek statis itu untuk menghindari kita tuh tergelincir ya. Ketika misalnya kita lagi lari-lari misalnya lari-lari di jalan yang berpacu, kadang-kadang kan suka kayak dijarike gitu ya. Gitu. Terus gaya gesek statis juga gaya yang dapat mencegah benda mulai bergerak saat ada gaya dorongan. Dengan mengalami gaya ini, kita tahu mengapa kita tidak mudah tergelincir saat berdiri di lantai yang kasar. Lalu kalau gaya gesek kinesis itu untuk mengontrol percepatan benda. Misalnya apa sih? Contohnya kita tuh lagi mengendarai motor. Nah, jadi kan misalnya ada orang yang mendadak di depan, jadi kita tuh harus bisa menjaga jarak ya, menjaga jarak untuk bisa mengerem gitu agar tidak menabrak orang yang di depannya. Jadi seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya itu menerapkan gaya gesek statis dan kinetis dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta juga mampu menjelaskan konsep gaya gesek statis dan kinetis dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Lalu mampu juga membedakan konsep koefisien dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk mekanisme pembelajarannya yaitu mengamati ya, nanti ibu tuh akan mendemonstrasikan alat ini gaya gesek. Lalu kalian tuh mengamati apa yang ibu demonstrasikan. Setelah mengamati, kalian
kalian juga bisa berdiskusi. Lalu nanti setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan. Ini Ibu bagikan ya. Baik ya. Ini Ibu akan memulai demonstrasi. Sebelumnya gaya statis dulu. Ibu akan menggunakan balok yang berbeda. Ini kan sebelumnya belum bergerak ya. Nah, ketika Ibu kedepankan penyanggahnya, maka balok yang di atas akan terjatuh. Itu gaya gesek kinetis. Lalu kalau gaya gesek mekanis itu seperti apa sih? Kalau gaya gesek mekanis, ini Ibu akan kasih bentar. Kalau gaya gesek mekanis tuh kita tuh sebelumnya sudah menentukan dulu sudutnya agar benda itu tuh bisa terjatuh. Misalnya Ibu akan ngasih sudut ini sudutnya 65 derajat ya. Nah, ketika Ibu jatuhkan balok ini, maka bendanya langsung jatuhkan. Beda dengan gaya yang statis. Kalau statis itu sebelumnya nggak ada gayanya dulu, diam dulu, jadi baloknya tuh di atas, belum ada gerakan ya. Lalu kalau Ibu kasih permukaannya yang agak kasar, apakah akan sama? Kita lihat ya. Kita coba gaya statis dulu. Ini 65 derajat ya. Ketika Ibu kasih tisu untuk papannya, maka bendanya akan langsung bergerak ya, terjatuh. Tapi coba kita pakai balok yang berbeda, apakah bakal ngaruh juga? Ternyata enggak, berarti permukaan juga mengaruh ya. Oke, baik. Baik ya, sekarang karena Ibu telah membagikan bahan ajar dan LKPD, setiap kelompoknya boleh membuat pertanyaan satu orang satu ya, yang Ibu telah berikan sticky note itu. Di situ boleh ditulis.
Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Sudah? Sudah? Baik ya, karena kalian telah membuat pertanyaan masing-masing, sekarang boleh setiap kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan yang telah kalian buat. Satu kelompok satu ya. Sudah, Bu. Kelompok satu boleh dibacakan untuk pertanyaannya. Mengapa pada demonstrasi statis benda itu terdiam, tidak terjatuh, tapi pada demonstrasi gaya kinetik benda langsung terjatuh di setiap permukaan? Baik ya. Boleh yang mana? Lihat. Untuk kelompok 2 boleh dibacakan. Mengapa ketika balok di alas yang miring, balok tidak bergerak pada sudut yang rendah, namun ketika sudut yang besar, balok itu terjatuh? Boleh Ibu ambil ya kertasnya. Baik, karena pertanyaan kalian tuh hampir sama ya setiap kelompoknya, maka kita akan ajukan saja 2 pertanyaan ya.
Baik ya, dari 2 pertanyaan yang telah kalian ajukan, boleh kalian untuk merumuskan hipotesis awalnya ya. Boleh dari bahan ajar maupun dari literatur yang lain. Ibu kasih waktu 3 menit, cukup? Di HP Cukup ya? mana aku pada demonstrasinya itu siapa? Boleh. Boleh ya, kalian searching-searching di internet juga boleh. Sudah? Apa ada kesulitan? Tidak. Sudah? Semakin miring semakin kuat tekanan, semakin besar gaya geseknya. Semakin besar tekanan, Sudah? Karena waktunya sudah habis, boleh untuk perwakilan setiap kelompoknya bisa dibacakan di depan untuk merumuskan hipotesis awalnya. Baik, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Boleh, Aura, silakan. Yang pertama, mengapa pada demonstrasi gaya statis benda terdiam tidak terjatuh, tetapi pada gaya kinetik benda langsung terjatuh. Balok tidak langsung muncul karena adanya gaya gesek yang menjaga agar balok tetap di tempatnya. Kemudian, bagaimana cara mengetahui besar gaya gesek yang terjadi pada balok? Gaya gesek muncul dari interaksi antara permukaan balok dan bidang miring. Semakin besar tekanan, semakin besar juga gaya geseknya. Baik, boleh ya untuk teman-temannya ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Baik, silakan tepuk tangan ya untuk Aura Eka. Kelompok 2 boleh, siapa yang mau presentasi? Ya, Soal pertama, mengapa pada demonstrasi gaya statis benda terdiam tidak jatuh, tetapi pada gaya kinetik benda langsung terjatuh. Jadi ketika sebuah balok berada di atas bidang miring, gaya gesek statisnya bekerja untuk membuat balok tersebut mulai bergerak turun. Jika sudut kemiringan bidang kecil, gaya gesek statisnya dibutuhkan untuk menahan balok juga relatif kecil karena gaya yang membuat pergerakan balok ke bawah itu lebih besar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui besar gaya gesek yang terjadi pada balok? Besar gaya gesek antara permukaan bidang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tentunya yang pertama adalah jenis permukaan yang bersentuhan pada balok,
Kemudian permukaan kasar atau yang memiliki tekstur yang tidak rata akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar dibandingkan permukaan yang halus dan kering. Iya, baik ya. Boleh berikan tepuk tangan buat temannya untuk presentasi. Rata-rata jawaban kalian sama ya. Baik, boleh dibuka LKPD-nya. Ada di bagian pengumpulan dan pengolahan data ya. Ada di situ ada 4 soal. Kalian boleh mengerjakan untuk membagi setiap kelompoknya ya untuk menjawab. Boleh dari bahan ajar maupun dari literatur yang lain seperti internet, boleh juga ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baik Ibu, semakin besar gaya gesek statis yang diperlukan. Maka semakin besar gaya gesek statis maksimum Sudah? Kelompok 1 sudah ya? Baik, boleh untuk perwakilan kelompoknya untuk dipresentasikan ke depan hasil jawabannya. Di sini itu nomor 1 apabila demonstrasi menjawabkan oleh calon apakah yang terjadi yaitu gaya gesek, yang keduanya apa hubungan antara sudut kemiringan bidang dan besar gaya gesek statis maksimum yang berfungsi pada balok. Jawabannya, semakin besar sudut kemiringan bidang maka semakin besar gaya gesek statis maksimum yang diperlukan. Terus yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya gesek antara permukaan bidang dan benda, yaitu permukaan yang besar dan juga tidak rata. Yang keempatnya, tuliskan kesamaan matematik pada materi gaya gesek. Ada 2 rumus matematis yaitu gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan mu s kali m, dan juga ada gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan mu k kali m. Jadi boleh beri tepuk tangan ya untuk temannya. Kelompok 2 sudah? Sudah cukup. Boleh buat dipresentasikan ke depan. Ini kita memberikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, amatilah demonstrasi yang dilakukan oleh guru, yang mana apakah yang terjadi. Jawabannya balok tetap diam sampai sudut tidak cukup besar sehingga balok mulai meluncur ke bawah. Nomor 2, apa hubungan antara sudut kemiringan bidang dan besar gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada balok. Kalau semakin besar sudut kemiringan, maka komponen gaya berat mg sin theta yang menarik balok ke bawah semakin besar. Jadi semakin besar sudut kemiringannya, maka semakin kecil gaya gesek statis yang diperlukan untuk menahan balok. Kemudian nomor 3, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya gesek antara permukaan, bidang dan benda. Yang pertama itu jenis permukaan, kemudian massa bendanya, kemudian sudut bidang dirinya, kemudian kondisi dari permukaannya kasar atau halus. Nomor 4, tuliskan persamaan matematis pada materi gaya gesek, yaitu Fs sama dengan Hs kali MUS kali N. Untuk kinetik, Fk sama dengan MUK dikali N. Baik ya, boleh beri tepuk tangan ke temannya. Baik, karena jawaban kalian udah bagus-bagus ya. Di sini Ibu
menyimpulkan dan memberi materi penguatan ya. Misalnya, ketika ada seorang yang sedang mendorong meja, yang akan ya, belum mendorong ya, maka kan belum ada gerak atau gaya yang akan diberikan ya. Nah, namun ketika meja didorong, maka setelah kita mendorongnya dengan kecepatan yang tertentu, maka meja akan bergerak, lalu barulah mejanya setelah bergerak kita juga akan memberi gaya yang lebih untuk meja tersebut ya. Maka gaya yang diperlukan untuk menggerakkan meja itu adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini tuh sebanding dengan gaya N atau gaya normal. Nah, dari hasil kesebandingan antara gaya gesek statis dan gaya normal ini tuh yang disebut koefisien ya. Nah, apa sih koefisien itu? Misalnya Ibu tuliskan rumus gaya gesek statis ya. Fs sama dengan mu S dikali N. Nah, Fs-nya itu berarti gaya gesek statis. Statis ya. Lalu nih, ini yang disebut koefisien gaya gesekan statis. Ini koefisien gesekan statisnya, lalu N-nya itu berarti gaya normal. Maka persamaan yang ini tuh hanya berlaku tepat sebelum benda bergerak. Jadi bendanya tuh masih diam. Maka persamaan ini yang gaya gesek statisnya itu berlaku. Jika gaya yang diberikannya lebih kecil dari gaya gesek statis, maka benda akan tetap diam. Lalu F-nya lebih kecil. F-nya lebih kecil dari Fs. Nah, setelah bendanya bergerak, kan ketika kita mendorong bendanya bergerak ya, maka gaya gesekannya itu tuh disebutnya gaya gesek kinetis. Rumusan gaya gesek kinetis itu Fk sama dengan mu K dikali N. Sama ya, Fk-nya itu sebagai gaya gesek kinetis, lalu mu K-nya itu sebagai koefisien, dan N-nya itu sebagai gaya normal. Maka hal ini tuh yang disebabkan gaya terbesar yang diperlukan untuk mendorong benda agar bendanya itu akan bergerak ya. Karena waktunya sudah habis, boleh di LKPD dilihat ya, ada evaluasi. Kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing, lalu dikumpulkannya di minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Boleh merapikan tempat duduknya sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran kita berdoa untuk dalam kita akhiri dengan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.